Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mais Akbar Falayati dengan nomor NIM 4524091090, Fakultas Psikologi Universitas Pesona. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang tantangan dan masa depan ilmu untuk memenuhi matkul saya, yaitu filsafat ilmu dan logika. Tanpa berlama-lama lagi, mari bahas materinya. Tantangan dan masa depan ilmu. A. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Begitu juga kemajuan ilmu teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan hal lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Kalau pengaruh teknologi yang demikian semakin dalam, maka dia tidak sadar dari kebutuhan yang sebenarnya. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Tidak saja agamawan dan pemerhati hak asasi manusia, tetapi para ahli bioteknologi pun semakin khawatir karena kalau akibatnya tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi suatu bencana besar bagi kehidupan manusia. Rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya untuk tujuan pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda, baik dari segi postur fisik maupun sifatnya. Perkembangan rekayasa genetika ternyata membuat risau para pemerhati hak asasi manusia, karena dengan rekayasa tersebut manusia tidak memiliki hak yang bebas lagi. Kendati teori ini belum tentu akan terwujud dalam waktu singkat, namun yang jelas rekayasa genetika menimbulkan persoalan dan sekaligus kekhawatiran besar di kalangan ahli etika dan agamawan. Penemuan ini dianggap lebih besar dampaknya dibandingkan dengan penemuan Galileo dan Darwin. Karena itu, wajar kemudian timbul kontroversi di berbagai negara apakah perkembangan rekayasa genetika untuk manusia dibolehkan atau tidak. Bagi negara liberal, rekayasa genetika untuk manusia dibolehkan bahkan didukung oleh pemerintah, sedangkan pada negara yang konservatif, pengembangan rekayasa genetika yang menjurus pada perubahan manusia secara total amat ditentang. Artinya, kemajuan ilmu dan teknologi tidak saja terfokus pada penggalian hal-hal yang di luar manusia dan penyembuhan, tetapi lebih dari itu, yaitu mengubah sifat dasar manusia dan bahkan dapat diwujudkan manusia super yang berasal dari gen laki-laki super pintar dan ganteng dengan wanita super pintar dan cantik. Persoalan berikutnya adalah di mana letak kebebasan manusia dalam memilih hak hidupnya dan hak untuk memiliki ciri khas. Sebab jika sejak awal dia sudah direkayasa untuk menjadi manusia tertentu, maka kebebasan memilihnya menjadi hilang dan dia tidak ubahnya seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Jika teknologi ini jatuh ke tangan penjahat, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Sementara itu, ketidakpastian juga merebak dari segi moral dan kemanusiaan jika rekayasa genetika diterapkan pada manusia. Pemusnahan embrio manusia yang tidak jadi diklon dianggap sebagai penentu kekejian yang tidak bermoral. Tentu saja pemusnahan embrio ditentang oleh agama dan etika karena membunuh sel hidup. Hasil dari klon itu bisa dianggap bertentangan dengan hak asasi yang diklon, yakni jika dia tidak senang dari hasil rekayasa. Masih banyak lagi persoalan yang perlu dijawab dalam menghadapi teknologi rekayasa genetika ini. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasi yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Kesempatan ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya
dan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Perusahaan lebih banyak merekrut pekerja perempuan dengan pertimbangan lebih rapi, lebih rendah gajinya, lebih mudah diatur, dan tidak merepotkan perusahaan. Akibatnya, kaum laki-laki susah mendapatkan pekerjaan dan implikasi lebih lanjut rumah tangga menjadi berantakan karena perempuan merasa lebih hebat daripada laki-laki. Di sisi lain, laki-laki yang nganggur akan berbuat apa saja untuk mendapatkan uang, seperti merampok, mencuri, sehingga angka kriminalitas menjadi meningkat. Contoh di atas adalah sekelumit persoalan yang muncul dari sebuah gagasan yang digerakkan tanpa melihat suatu implikasi bagi kehidupan manusia secara utuh. Belum lagi arus globalisasi yang menelan banyak korban dan mengangkat sebagian kecil saja yang sejahtera. Tidak saja korban manusia, tetapi negara menjadi korban dari suatu progres globalisasi. Artinya, negara yang tidak mampu bersaing dengan negara yang sudah maju dari segi sains dan teknologi susah diharapkan mampu menjadi pemain inti dalam percaturan dunia. Dunia sekarang sudah terkotak-kotak dalam struktur yang amat kapitalistik, yakni kelompok negara yang maju yang sering disebut dengan G8, kelompok negara-negara berkembang yang tergabung dalam negara-negara non-blok, dan kelompok negara-negara miskin dan super miskin yang tidak punya identitas. Bahkan saking miskinnya mereka tidak mampu mendirikan organisasi sendiri, dan sebagian mereka bergabung dalam negara non-blok. Umat manusia sekarang amat tergantung dalam teknologi. Ketergantungan yang terus-menerus menjadikan dia terlena dari eksistensi diri yang bebas dan kreatif. Dia kemudian tidak sadar dipenjara oleh teknologi itu sendiri, sehingga tidak kreatif dan reflektif lagi. Dulunya alam menjara sehingga manusia hanya bisa berpergian di sekitar radius tertentu dan tidak bisa keliling dunia. Namun sekarang keterbatasan itu dapat diatasi dengan teknologi. Begitu juga paham fatalisme dalam agama manusia dibatasi oleh kehendak mutlak Tuhan. Setelah ditemukan kemajuan teknologi yang begitu hebat, ternyata tanpa disadari, teknologi itu pun memenjarakan manusia. Artinya, penjara manusia tidak berkurang dengan kemajuan teknologi, tetapi semakin bertambah. Pada konteks inilah manusia perlu disadarkan dari penjara yang bernama teknologi. Dia harus sadar bahwa teknologi bukan tujuan, tetapi sekadar sarana untuk memudahkan urusan. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan kita perlu membebaskan anak-anak dari pengaruh layar agar mereka tidak tergantung dan terpenjarakan oleh layar. Acara di layar adalah realitas yang sudah direkayasa, meskipun berita itu terjadi secara real seperti banjir dan gempa bumi. Gempa bumi yang ditayangkan televisi adalah hasil rekayasa dan tidak utuh. Televisi hanya menampilkan gambar dari sudut yang mengerikan saja dan bahkan mendramatis peristiwa itu melebihi kenyataan. Berita yang ditayangkan juga hanya mengambil satu sudut pandang saja, tidak semua dimensi peristiwa. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membedakan diri dari keunggungan teknologi kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Penyadaran tersebut bahaya yang begitu besar bagi kemanusiaan perlu terus dikumandangkan, terutama kepada penguasa yang memiliki otoritas dalam pengambil kebijakan. Etika global perlu dirumuskan bersama karena krisis akibat teknologi tidak hanya berdampak untuk negara tertentu, tetapi mencakup semua negara. Pemanasan global akibat asap buangan dari pabrik dan kendaraan mengakibatkan es di kutub utara mencair, sehingga akibatnya daratan semakin menyempit. Tempat tinggal manusia semakin menyempit, padahal jumlah penduduk semakin meningkat. Pada konteks ini, akan muncul berbagai persoalan dan krisis kemanusiaan itu sendiri. B. Agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mendepankan moralitas dan menjaga tradisi yang ludah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara itu, ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif dan objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaan, yakni bertujuan memberikan ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati,
sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Agama dan ilmu sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Gempa bumi dalam konteks agama adalah cobaan Tuhan dan sekaligus rancangannya tentang alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, manusia harus bersabar atas cobaan tersebut dan mencari hikmah yang terkandung di balik setiap bencana. Adapun menurut ilmu, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mencari ilmu dan teknologi untuk mendeteksi kapan gempa akan terjadi dan bahkan kalau perlu mencari cara mengatasinya. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Namun di sisi lain, manusia semakin tergantung pada teknologi seperti teknologi informasi, sehingga tidak mampu lagi membedakan antara yang benar, nyata, dan hasil rekayasa, termasuk rekayasa informasi. Teknologi ternyata disadari atau tidak menciptakan sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Ilmu dan teknologi mengalami degradasi nilai dan akhirnya dapat memenjarakan ilmu dan teknologi itu dalam satu kerangka tertentu. Jika teknologi dijadikan tujuan dan cita-cita, maka pada gilirannya peradaban teknologi akhirnya berubah menjadi kekuasaan yang membelenggu manusia sendiri. Nicholas Bardave dalam bukunya The Destiny of Man berucap, kemajuan teknik tidak saja membuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam. Kemudian teknik itu tidak saja membebaskan manusia, tetapi juga memperlemah serta memperbudaknya. Kemajuan itu memekanisasikan manusia dan menimbulkan gambaran serta persamaan manusia dengan mesin. Jelas bahwa di satu sisi teknologi menjadi penjara bagi manusia, namun pada sisi lain teknologi itu pun dipenjara oleh kepentingan manusia. Teknologi layar seakan-akan telah memenjarakan manusia karena dia tidak bekerja kalau tidak ada komputer atau handphone. Namun pada saat yang bersamaan manusia memanfaatkan layar untuk ambisinya. Maka tidak heran bila kemudian layar televisi yang luasnya berapa puluh inci disesaki oleh berbagai program, ibarat tong sampah semua ada di situ. Pasar, politik, ekonomi, masjid, gereja, pura, dokter, dukun, gajah, dan semut semua masuk di televisi. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama mendapat tantangan dari rasionalitas manusia yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik. Perwujudan dari kearifan religius yang unspeakable dikalahkan oleh rasionalitas yang senantiasa melihat persoalan secara teknis sebatas alam fisik. Pada tingkat praktis, agama kuno memiliki apresiasi terhadap kehidupan yang lebih baik dan ini mengacu kepada jiwa yang lebih kesatria dan mulia. Sedangkan agama modern mewakili sikap egois manusia terhadap lingkungannya. Jika bukan memamerkan cara mengesahkan keserakahan sekadar untuk tidak dianggap kuno, semangat yang berlebihan dalam beragam juga akan merugikan dan merusak makna agama itu sendiri. Di satu pihak, penerapan rasionalitas dalam agama yang dilakukan oleh mereka yang ingin memodernisasi agama agar sesuai dengan kemajuan zaman atau berpretensi untuk membersihkan agama dari bid'ah yang memiskinkan agama sekadar pelayan materialisme, karena rasionalitas hanya dapat bekerja pada wilayah logis yang speakable dan bukan wilayah reflektif dari pengetahuan manusia, di mana wilayah rasionalitas harus bekerja dua pihak dan bekerja dua kali, dengan demikian mengingkari dirinya. Agama sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi itu turut mempengaruhi perkembangan dunia itu sendiri dan dengan cara demikian juga mempengaruhi jalannya sejarah. Persepsi itu menemukan pula cara manusia mendudukan diri di dunia ini. Sebaliknya, sejarah juga memaksakan perubahan dan penyelesaian terus-menerus pola persepsi itu tadi, terutama pada masyarakat yang sedang berubah menjadi lebih pesat. Manusia merupakan makhluk yang future oriented,
tindakan dan pertimbangan pada saat ini penting untuk memprediksi persoalan masa depan. Bahkan sejarah penuh dengan contoh baik tentang kekejaman manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik. Dalam setiap agama ada pengorbanan yang jauh lebih mulia jika dilakukan demi mencapai masa depan yang lebih baik. Mati syahid dalam Islam adalah bentuk dari suatu kematian yang diharapkan karena seorang yang mati syahid akan langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Yang jelas, konsep agama tentang hari akhirat adalah salah satu ajaran yang penting, tidak saja dari aspek teologis, tetapi juga psikologis dan historis. Secara teologis, ajaran tentang hari akhir cukup banyak tercantum dalam kitab suci agama, terutama agama-agama Semit, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Islam ada 10 nama surat dari 114 surat bernama hari kiamat. Artinya, perhatian kitab suci pada hari kiamat sangat besar sekali. Secara psikologis, hari pembalasan memberikan ketenangan bagi diri seseorang yang amat gampang menghadapi kematian. Salah satu naluri dasar manusia adalah takut mati. Maka ketika kematian semakin dekat, kegelisahan semakin meningkat. Bagi orang yang akan ada hari pembalasan, kegelisahan itu bisa berkurang karena hidup di sana jauh lebih baik dibandingkan hidup di dunia. Secara historis, telah terbukti bahwa hari kebangkitan melanggengkan agama. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa agama yang mempunyai doktrin kehidupan setelah mati jauh lebih tahan dibandingkan agama yang tidak memilikinya. Sejarah mencatat beberapa agama punah dan menjadi arkeologi. Salah satu sebab utamanya adalah tidak memiliki doktrin hari kebangkitan. Ada yang berpandangan bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah nirwana, yakni ketiadaan, dan dalam ketiadaan itu sifat dan keinginan kemanusiaannya hilang. Ketika manusia memiliki keinginan, dia akan kembali ke dunia dalam bentuk lain. Namun jika dia mampu menghilangkan semua sifat dan keinginannya, saat itulah tujuan dan kesempurnaan hidup tercapai. Ada juga yang berpandangan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi dan tenang di alam sana, sehingga bagi orang yang sudah membekali dirinya untuk berangkat ke alam sana, tidak akan takut menghadapi mati iba. Dalam kerangka ini, agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk hidup masa depan di dunia ini. Penemuan uap dan listrik adalah bagian dari persiapan untuk anak cucu James Watt dan Thomas Alva Edison. Mereka sendiri tidak lama menikmati hasil karyanya. Kalaupun dinikmati, tidak maksimal dan tidak sama dengan apa yang kita nikmati sekarang. Banyak kaum rasionalis yang materialistis menganggap bahwa abad modern, abad ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang adalah puncak dari peradaban dan kebudayaan umat manusia. Karena dengan akalnya yang tajam, manusia modern dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mengagumkan, dan menganggap manusia zaman dahulu adalah lebih rendah peradaban dan kebudayaan karena terlalu diliputi oleh kehidupan yang tidak rasional, tahayul, dan terbelenggu oleh kepercayaan agama dogmatis. Ilmu pengetahuan dan teknologi memakai rasio yang tajam. Kerohanian kejiwaan agama memakai intuisi sebagai sarana masing-masing untuk membuktikan kebenaran dan menghayati hakikatnya. Ilmu pengetahuan hingga kini dianggap sebagai pengawal kemajuan umat manusia yang akhir-akhir ini secara umum banyak diserang sebagai pembawa sebagai macam ketimpangan dan pencemaran fisik, biologi, sosial, dan budaya. Dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk mengembangkan, maka demi menjaga keseimbangan antara teknologi, pembangunan, dan lingkungan, kita tidak boleh dihinggapi penyakit rabun dekat dan mengikuti naluri untuk hanya memikirkan hasil jangka pendek. Keuntungan semua jangka pendek tidak mustahil dapat menjadi bumerang yang mengakibatkan kerugian dalam jangka panjang. Maka asas keseimbangan harus diterapkan karena memang dalam gejolak dan derap pembangunan senantiasa kita dihadapkan kepada krisis nilai insani dan masalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Sebagaimana negara Amerika Serikat yang maju dan makmur telah terjadi krisis kepribadian atau identitas karena derap teknologi lebih banyak mengancam status dan peranan manusianya daripada pekerjaannya. Ancaman otomasi adalah sebagian dari krisis identitas tersebut.
apabila mesin-mesin itu bukan hanya dapat menggantikan manusia, tetapi bahkan dapat melakukan pekerjaannya secara lebih baik dan lebih murah. Kemajuan ilmu pengetahuan yang secara global ini, umat manusia senantiasa dihadapkan pada peperangan. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sifat peperangan telah berubah sedemikian drastisnya, sehingga masa depan umat manusia dan masa depan generasi yang belum dilahirkan menghadapi bahaya yang amat gawat. Potensi berbagai senjata nuklir, kimiawi, biologis, dan bahkan senjata konvensional dengan berbagai alasan politis dan komersial semakin meningkat ancaman baru bagi kehancuran global. Akibat dari penggunaan senjata nuklir, kimiawi, biologis, dan sebagainya secara besar-besaran akan menimbulkan perubahan ekologis dan genetik tak terpulihkan yang batasnya tidak dapat diramalkan. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi benar tidak berdaya untuk mempersembahkan kepada dunia satupun penangkal yang mujarab. Tidak ada prospek untuk dapat membuat suatu pertahanan yang cukup berdaya guna melindungi wilayah pemukiman. Tidak ada prospek untuk mencegah penghancuran segala dasar budaya, sosial, ekonomi, dan industri dari suatu masyarakat. Juga tidak ada satupun sistem medis yang akan dapat menanggulangi akibat penghancuran massal yang masif itu. Para ilmuwan dan teknologi diimbau membantu mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai pembinasaan massal. Dan pada hakikatnya semua orang yang berakal sehat diimbau untuk beretikat baik dalam menghadapi problema bahaya perang nuklir yang senantiasa mengancam kehidupan kita di dunia. John Solover, wakil pimpinan gereja Kristen Sikianse, mengungkapkan pandangan yang segar ketika harus mencintai kemajuan, merasa gembira menjadi bagian dari kemajuan itu dan tidak takut menghadapinya. Karena mencintai kemajuan itulah akan muncul berbagai keterampilan yang diperlukan. Mencintai kemajuan teknologi bermakna kita menghargai, mengklaimi kekeliruan dan keberhasilannya, mengindahkan semua sinyal peringatannya, mengakui semua kekurangannya, bersikap terbuka dan penuh perhatian, mencermati, mendengarkan, menghadapi persoalan dengan jujur, bersikap filosofis, menetapkan sejumlah standar, mempertanyakan berbagai standar, mengkaji ulang berbagai standar, memahami masalah dan menyambut baik pendapat semua kalangan profesi. Pemahaman kita tentang genetika telah mengguncang dunia. Teknologi genetik menghadirkan tantangan terbesar bagi keyakinan agama tradisional. Penguraian kode genom manusia serta dukungan filosofis untuk upaya tersebut memaksa untuk dilakukannya pengkajian ulang serta mendalam tentang manusia. Teori determinisme genetika bahwa gen kita menentukan bukan wujud fisik saja, tetapi juga kecenderungan seksual, tingkat agresi, dan ada kemungkinan kecenderungan keagamaan kita menyebabkan para teolog mengkaji pemikiran mereka mengenai kehendak bebas kebutuhan manusia akan agama bahkan kebebasan Tuhan. Seperti kata biolog W. Franz Anderson bahwa teknik yang hebat mempunyai segi buruk yang hebat pula. Donald Shriver, Presiden Emeritus pada Union Theological Seminary di New York dan guru besar emeritus di bidang etika di Columbia University, berpendapat bahwa karena kita tidak memiliki kearifan mutlak mengenai konsekuensinya tak dapat ditawar lagi, kita harus waspada manakala konsekuensi itu mulai muncul. Lebih jauh, dia menekankan bahwa sebagai manusia kita tentu akan luput dari berbuat kesalahan. Demikian juga dengan masyarakat, namun sifat baik manusia adalah bisa memaafkan kesalahan sekaligus bisa menggunakan kesempatan untuk mencoba lagi dan memperbaikinya. Agama sering sekali menyebut ihlal peluang kedua yang tampaknya dapat diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Para pemuka agama Kristen, Yahudi, dan Islam menawarkan konteks untuk direnungkan oleh komunitas ilmiah. Konteks itu dapat berupa menurut masa depan yang Anda bayangkan akan menjadi manusia. Apakah kita ini bukan semata apa yang akan kita lakukan, tetapi akan menjadi siapakah kita ini? Teolog Donald Shriver berpendapat kekuatan gabungan antara rasa ingin tahu ilmiah, ambisi teknologi, dan keuntungan ekonomi merupakan kekuatan tangguh. Menurutnya, jalan keluarnya bukanlah bahwa para agamawan atau teolog harus menjadi satu pihak yang menangani masalah ini atau menjadi pakar dalam bidang ini. Yang perlu dilakukan adalah menjalinnya
bekerja sama antar agamawan, insinyur, dan peneliti. Harusnya ada kearifan yang tidak mungkin bisa dibangun oleh satu profesi saja. Berbagai keprihatinan ini begitu jauh memasuki pemahaman sifat manusia sehingga agama berperan lebih penting daripada filsafat. Pendeta Jesus dan ahli genetika di Loyola University di Chicago, Kevin Fitzgerald berkata, "Kita akan memanfaatkan sebagian ilmu ini secara cemerlang dengan hasil yang bukan main, dan mencengangkan serta menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kehidupan yang lemah akibat penyakit. Kita akan dapat melakukan hal-hal yang mengagumkan." Dalam simposium di UCLA, Mario Capecchi, guru besar yang amat menonjol dalam bidang biologi dan genetika manusia di University of Utah, mengatakan, biasanya kita cenderung melebih-lebihkan apa yang dapat kita kerjakan dalam 25 tahun mendatang. Selain itu, terdapat kekhawatiran dari sudut etika yang mendalam bahwa berbagai teknologi ini bisa terpeleset dari terapi menjadi sekadar gaya, sebagaimana teknologi rekonstruksi yang mula-mula dikembangkan untuk menolong prajurit yang terluka di medan perang menjadi beda kecantikan. Di kalangan teolog, ilmuwan, dan ahli biotika, berkembang rasa muak yang meluas terhadap gagasan mengubah manusia secara genetika hanya dengan dalil perbaikan yang bersifat subversial. Namun tidak ada kesepakatan mengenai apakah dapat ditarik garis pembatas yang jelas antara penyembuhan penyakit dan perbaikan penampilan. Mudah untuk membayangkan bagaimana hasil terapi sel benih yang digunakan untuk memperbaiki penampilan dan bukan untuk menyembuhkan. Baik hasil rancangan setelah berbelanja ataupun generasi anak-anak yang semuanya tampak serupa. Bayangkan generasi ditandai bukan oleh nama yang populer pada masanya seperti Henry dan Ruth, atau Patricia dan Charles, atau Austin dan Kathleen, atau yang menonjol karena gaya tertentu seperti bertato, melubangi anggota badan, tetapi generasi yang ditandai oleh sifat yang ditentukan secara genetika seperti tinggi badan, struktur wajah, dan proporsi pinggang dan pinggul. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.